Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Fassalatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilhama. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub. Ya satirul uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habib al mahbub. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak karunia. Baik karunia yang pernah kita minta atau tidak pernah kita minta. Bahkan di saat kita melanggar pun Allah memberikan karunia kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang mudah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan semoga Allah seperti telah memberikan kepada kita karunia-karunia, nikmat-nikmat tersebut, semoga Allah menambahkannya seperti yang dijanjikan. Kita masuk hikmah yang ke-69. Bunyinya begini. 3 dosa besar yang dilakukan oleh perebut waris. Perebut waris adalah pendosa. Perebut waris adalah pelaku dosa-dosa besar. 3 dosa besar dilakukan sekaligus oleh seorang perebut waris. Yang pertama adalah mengambil haknya orang lain. Mengambil haknya orang lain. Milik saudaranya diambil. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Satu saja dari dosa tersebut dilakukan seorang hamba layak untuk dimasukkan neraka jahanam, neraka terdalam. Dosa besar. Bagaimana jika seorang hamba tersebut melakukan dosa besar, 3 dosa besar sekaligus? Waris rezeki nomplok. Seharusnya disadari seperti itu. Bukan jerih payahnya, akan tapi orang tua meninggal dia mendapatkannya. Akan tapi dasar si busuk hati, bukan bersyukur, akan tapi tamak rakusnya yang subur, sehingga dia tidak puas dengan jatah yang sudah ditentukan oleh syariat, maka dia mengambil milik saudaranya, penjahat. Mengambil hak orang lain. Dan kami ingatkan kepada semuanya, urusan warisan segera beresin. Sebab di balik warisan tersebut setan-setan. Setan yang menjaga waris. Sehingga kalau ada orang diajak membahas masalah waris, kadang yang muncul emosi amarah. Hati-hati. Kadang hartanya tidak seberapa, tapi yang gede adalah setannya. Membagi waris adalah paling gampang. Ilmu membagi waris dikatakan ilmu 24 jam. Ilmunya ilmu pasti, hitungannya jelas. Tapi yang repot bukan pembagiannya, akan tapi kesadaran seorang hamba untuk membagi waris.
Dan setan paling senang bermain di balik waris. Karena apa? Pintu dosanya gede-gede. 3 langsung paling tidak dilakukan oleh perebut waris. Sehingga kalau orang berebut waris sudah nggak pandang dia. Bukan karena harta yang banyak, bukan. Kadang si fakir pun lihat. Orang fakir meninggal dunia punya anak rebutan waris. Yang direbutkan bukan barang-barang gede, akan tapi mungkin tikar robek, mungkin panci karat dan seterusnya, meja patah kaki segala macam lihat. Yang penting masuk neraka. Tidak harus orang kaya, maka jangan sampai ngentengin, orang tua kita nggak ninggalin apa-apa, paling rebutan apa. Jangan ngomong begitu, piring pun bisa jadi bahan rebutan. Yang gede setannya, waspada dan waspada. Maka catat oleh dirimu sendiri. Jika ternyata kita ini kok tergolong orang yang emosian dalam urusan waris, jangan-jangan kita ahli neraka berjalan di atas bumi. Maka di dalam pembagian waris kami ingatkan, jadilah engkau orang yang paling sejuk di saat pembagian waris. Jangan emosi, jangan marah. Bahkan kadang yang paling jahat, yang paling alim loh ya, hati-hati. Urusan waris. Kadang tidak sadar dia terlena. Sang ahli neraka yang berjalan di atas bumi tadi, yang perebut waris, ternyata ditutupi oleh setan dengan kerinduannya melakukan kebaikan. Dia senang bersedekah tapi ngerebut waris. Mau kemana? Wahai pensedekah. Wahai seorang dermawan, belum beres urusan waris banyak sedekah. Mau daftar surga, surga mana yang akan kau ambil? Mungkin bolak-balik umroh nggak beres-beres, bolak-balik umroh. Haji mabrur, pahalanya surga, dapat surga. Surga mana yang akan kau ambil wahai perebut waris? Hati-hati semuanya. Ini ilmunya ilmu insaf, kadang orang ngerti ilmunya belum tentu sadar. Bahkan bisa saja dia menasihati orang agar tidak rebut waris, tapi dia diam-diam berebut waris. Begitu hebatnya setan bermain di balik waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Yuk kita cermati. Bagaimana kisah dosa perebut waris. Tapi sebelumnya yuk kita semua harus punya rambu-rambu. Di dalam pembagian waris di keluarga kita, yuk jadilah kita orang yang paling mudah mengatakan gimana terserah pembagian syariat. Mana yang terbaik? Apakah aku dapat depan atau belakang? Yang penting sudah dibagi dengan benar. Biarpun mungkin saya dapat tanah belakang, tapi kalau berkah bakal berguna. Nggak usah rebutan, berantem. Gimana bisa kebayang orang yang rebut waris saudaranya akan bersedekah untuk saudaranya? Nggak mungkin. Wong harta saudara saja diembat, dia bersedekah. Tapi terbukti dia sedekah. Bukan sedekah, dia ada maksud di balik itu. Dia nggak kenal Allah. Sedekahnya bukan karena Allah. Kelihatannya dia bantu saudaranya. Bantu apa? Wong dia rebut waris. Dia pengen disanjung manusia saja kalau dia baik. Hati-hati hai hamba Allah. Warisan segera dibagi, jangan menunda-nunda. Kalau kita menunda setiap detik berlalu, ketahuilah setan berbisik. Semakin lama kita tunda, semakin banyak bisikan-bisikan syaitan. Dan alangkah banyaknya orang di tahun pertama sejuk hati nggak mempermasalahkan, tahun kedua pun juga belum mempermasalahkan. Ternyata masuk tahun ke-10, subhanallah, ribut. Jangan menikah dengan orang yang merebut waris. Jangan nikahkan anakmu dengan perebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dan waris harus segera dibagi. Cuman biarpun segera dibagi, tetap harus ada aturannya dong. Setelah 5 hal diselesaikan terlebih dahulu, jangan salah. Waris baru dibagi setelah pertama utang kepada Allah diberesin. Kalau dia mungkin pernah punya nadar, punya kafarah yang harus beresin. Dia mungkin dia punya kewajiban haji. Diberesin dulu. Yang pertama urusan dengan Allah, utang kepada Allah. Yang kedua urusan utang dengan sesama manusia. Wahai ahli waris, jangan buru-buru membagi harta waris orang tuamu selagi utangnya belum beres. Kalau ada punya utang, beresin utangnya. Yang ketiga diberesin urusan zakatnya, hak-hak hartanya, hak-hak urusan dengan harta, kewajiban urusan dengan harta, hak fakir miskin keluarkan. Jangan dibagi waris dulu sebelum diberesin untuk fakir miskin atau untuk zakatnya. Yang ketiga, yang keempat adalah
Jika mungkin ada wasiat-wasiat tolong diberesin dulu, tapi ingat urusan wasiat tidak semua wasiat orang sebelum meninggal dunia dipenuhi. Maka jangan latah memenuhi wasiat. Ada sebagian wasiat yang melanggar syariat. Wasiat yang melanggar syariat nggak boleh dipatuhi. Wasiat yang tidak syar'i nggak boleh dipatuhi, dipenuhi, tidak. Tapi wasiat yang memenuhi syarat sesuai syariat maka wajib dipenuhi sebelum dibagi waris. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah selain wanita yang masih punya suami. 5 hal ini dipenuhi baru dibagi waris. Dan jangan menunda lama-lama. Tapi subhanallah, kadang itu seolah-olah nggak enak. Jangan dibagi nggak enak kayak rebutan waris. Itu sebetulnya dia bukan karena Allah. Kalau karena Allah akan senang bagi dengan cepat. Nggak enak masa kita bagi waris. Jadi nggak enak di hadapan siapa? Wong itu ada saudara yang butuh kok. Ada saudara yang membutuhkan. Di antara ahli waris ada yang sangat membutuhkan. Iya kamu kaya, kamu cukup, tapi dia tidak cukup. Harus kau pikirkan. Maka biarpun dirimu sudah cukup, maka cepat selesaikan urusan waris. Karuan kalau engkau tidak mau ngambil waris, ikrar, wahai adik-adik kok tidak ngambil waris, selesai buat kamu semuanya, sah. Aku tidak mengambil hak saya, sah ngomong begitu. Baik, dosanya 3. Sang perebut waris, satu saja serem. Yang pertama adalah mengambil hak orang lain, hak saudaranya. Mengambil miliknya orang lain bil batil, dengan cara yang tidak benar, disebutkan dalam Al-Quran, berarti dosa gede. Allah mengambil hak saudaranya ini. Kalau sudah ada orang jahat sama saudara itu apa? Sedarah dengan dia. Bapaknya sama, ibunya sama, kadang bapak sama, biarpun ibu tidak, kadang ibu sama, biarpun bapak tidak. Maka hubungan darah menjadikan mereka saling mewarisi. Ternyata ini orang jahat kepada saudaranya. Saudaranya sedarah itu mestinya tidak bisa jahat. Ternyata sama saudaranya jahat. Maka ketahuilah kalau ada orang berani jahat sama saudaranya, jangan dekat-dekat, gilirannya kau dijahatin. Wong saudara saja dijahati, diinjak. Apalagi orang lain hanya kesempatannya saja belum. Makanya orang berbuat waris betul dicurigai orang ini, membahayakan banget dia. Allah pun tidak senang dengan dia, tidak berkah, menjadi sebab tidak diturunkannya rahmat. Orang-orang seperti itu. Dosa yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, karena kebalikan dari itu namanya bakti yang sesungguhnya. Min abaril birri silatu abihi, termasuk bakti yang sesungguhnya yang sangat luar biasa adalah nyambung silaturahmi orang tua. Berbuat baik kepada sanak kerabat, berbuat baik kepada saudara adalah sambung silaturahmi. Maka sambung silaturahmi kita dengan saudara, tanda bakti kita pada orang tua. Begitu juga sebaliknya, yang memutus tali persaudaraan menjadi sebab permusuhan, maka dia telah mengajak permusuhan dengan orang tua, dan itu artinya durhaka kepada orang tua. Maka menyakiti atau mengambil haknya adik, mengambil haknya saudara, itu berarti menyakiti orang tua. Orang tua akan murka. Maka inilah yang dinamakan durhaka kepada orang tua. Karena zalim kepada anaknya orang tua. Hati-hati wahai perebut waris, tobatlah saat ini, detik ini, jangan nunggu nanti. Jangan-jangan nanti bukan milikmu. Jangan-jangan sebelum nanti itu datang, sudah datang malaikat Israel mencabut nyawamu. Hati-hatilah wahai hamba Allah, saat inilah untuk tobat, saat ini untuk mengakhiri kezaliman. Menyakiti orang tua, zalim kepada orang tua. Subhanallah. Begitu sebaliknya, jika kita bisa baik-baik dengan saudara kita, ketahuilah. Orang tua sudah tidak ada, tapi seorang kakak melayani adiknya seperti anaknya. Sang adik melayani kakaknya sebagai orang tua, alangkah indahnya. Tapi lihat yang zalim kepada saudaranya, artinya dia berbuat durhaka kepada orang tuanya. Neraka juga. Minal kabair, dosa gede juga durhaka kepada orang tua. Dosa yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Bagaimana memutus tali persaudaraan? Ya tadi, merebut waris menjadi sebab kebencian, pemusuhan. Dia memutus diam-diam. Na'udzubillah, neraka. Kebalikannya dari ini semuanya. Ayo kita segera berikan kepada yang berhak waris itu. Dan niati juga itu untuk berbakti pada orang tua. Yuk kita baik-baik dengan saudara kita. Dan juga sambung silaturahmi dengan saudara.
Ingat orang tuamu dan sadari bahwa di saat dirimu bisa sambung silaturahmi dengan saudara itu sesungguhnya telah mengirim kebahagiaan kepada orang tua. Tapi sang berebut waris lihat, saat itu juga memutus tali persaudaraan. Zalim dengan saudara, saudara enggak simpati dengan dia. Menjadi sebab tidak tegur sapa, bermusuhan, naudzubillah. Belajar ilmu bukan untuk menilai orang lain. Kesalahan kita dalam menuntut ilmu adalah untuk mengukur orang ini jahat atau tidak jahat. Tapi menuntut ilmu yang pertama dan utama adalah untuk diri kita sendiri. Apakah yang kita dengar itu menjadi kita berubah atau tidak? Apakah yang kita ucapkan menjadi kita berubah atau tidak? Itu ilmu insaf. Alangkah banyaknya orang menghafal permasalahan agama ribuan mungkin ribuan hadis. Akan tapi hatinya tidak benar. Enggak ada keinsyafan dia. Ilmu seolah bukan untuk dirinya, maka untuk nilai orang fulan begini, fulan begini, fulan begini. Masya Allah, na'udzubillah. Maka yuk kita koreksi diri kita. Semuanya bagaimana kita dengan saudara kita. Dan semua dari kita pasti membicarakan tentang waris dalam hidup kita, mau tidak mau. Karena pasti ada yang meninggalkan kita. Atau kita meninggalkan mereka dan akan diwaris, tentu. Ayo kita waspada, beresin harta waris secepatnya. Jangan ada berbuat zalim, hati-hati. Jangan sampai berbuat zalim urusan waris. Baik, kita baca kembali hikmahnya. 3 dosa besar yang dilakukan oleh perebut waris, yaitu pertama, mengambil haknya orang lain. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Dari 3 dosa besar ini, 1 saja diambil cukup untuk masuk neraka terdalam. Bagaimana diborong 3-tiganya? Semoga Allah mengampuni semoga Allah mengampuni kita semuanya. Suatu ketika ada satu orang rombongan keluarga. Dia kurang lebih 5 atau 4 bersaudara begitu. Pada datang semuanya. Satu yang tidak datang. Di antara yang datang itu, Masya Allah, kami tenang. Kenapa? Rupanya salah satu dari mereka ada seorang yang mengerti agama, bahkan mungkin guru atau bagaimana. Dia menjelaskan waris harus bagi buya, bahaya gini. Wah. Karena di keluarga tersebut sudah ada yang pandai ngomong agama dan mengatakan waris itu harus begini. Udah senang kita sudah, kalau itu selesai. Alhamdulillah, segera dibaris, segera dibagi pun. Kita baca Fatihah, bubar pulang. Tentunya 2 dari mereka datang lagi mewakili yang lainnya. Aduh Buya, mohon maaf saya nggak bisa ngomong, mau gimana lagi? Kenapa? Yang paling jahat di keluarga kami itu adalah yang dia tadi, yang paling ustadz tadi. Allah, yang paling ustadz, yang paling pinter ya. Subhanallah, nggak cukup ilmu wahai anak-anak santri. Insyaf, i'tiraf, menyadari a'la maqamil iltisaf. Paling tinggi makom iltisaf, tasawuf, makom akhlak adalah insaf. Iktiraf, menyadari ilmu untuk kita. Alangkah banyak orang melakukan dosa tidak sadar kalau dia berdosa. Bagaimana bisa taubat? Semoga Allah menjauhkan kita dari berebut waris. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita kelak dari berebut waris. Semoga Allah menjauhkan kita dari memutus tali persaudaraan. Semoga Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua. Semoga Allah menjauhkan kita dari mengambil haknya orang lain. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada permusuhan, tidak ada benci, tidak ada dengki. Yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Semoga Allah memberikan pada kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Memberikan kedamaian, keindahan dalam keluarga dan masyarakat. Panjang umur semuanya. Saling mencintai. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Allah menjaga anak-anak kita, santri-santri kita, semuanya, para pendengar, pemirsa. Semoga Allah beri segala kebaikan. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.